salah satu mata kuliah, yang banyak dijadikan sebagai topik dari skripsi, ya. Sebenarnya mata kuliah ini saya peroleh ketika saya menempuh pendidikan S2, ya. Jadi ada kemungkinan ya. Jadi ada indikasi kalau di universitas lain ini tidak diberikan di S1, ya. Ini diberikannya di S2. Nah, saya tidak tahu apakah nanti angkatan di kurikulum yang baru apakah ini masih akan diteruskan atau tidak, ya, mata kuliah ini, ya, karena sudah sangat spesifik gitu ya, sudah mulai spesifik. Nah, tapi beberapa dosen ingin tetap mempertahankan, beberapa dosen lainnya menganggap ini terlalu berat dan sebagainya, ya. Oke, di luar itu semua gitu ya, pasti semua ada positif dan negatifnya, ya. Positifnya ini adalah setelah saya mengajar bibliometrika banyak sekali teman-teman, bukan banyak sih, setiap semester selalu ada teman-teman yang mengambil topik tentang salah satu dari kajian bibliometrika ini, gitu ya. Jadi memperluas pemilihan topik untuk nanti di karya ilmiah yang terakhir, ya. Jadi memberikan enrichment knowledge buat kalian bahwa ini adalah salah satu topik skripsi yang bisa dipilih oleh kalian, gitu ya. Nah, oke. Kita pengantar dulu ya. Yang pertama yaitu mengenai bibliometrika. Saya udah share ya, ini ya. Udah share belum? Udah ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Bayar. Oke, ya. Ini pengantar bibliometrika. Seperti biasa kalau namanya pengantar, kita harus tahu apa itu bibliometrika, kemudian manfaatnya, sejarahnya, dan sebagainya, ya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih bibliometrika? Sebentar, sebelum mulai, udah pada mengambil statistik? Sudah, Bu. Statistik di semester berapa? Semester 4, Bu. 4. 3, Bu, 3 kayaknya. Kalau saya nggak salah ingat. 3 apa 4 ya statistik? Semester 4, Bu. 4. Iya. 4 ya. Iya, Bu, 4, Bu. Jadi ini sebenarnya adalah ada related dengan statistik kalau ini bibliometrika itu. Tapi di sini saya karena untuk mengurangi tingkat kesulitan dan kerumitan dari mata kuliah ini supaya bisa dimasukkan ke dalam program S1 gitu ya. Jadi saya reduce yang hitung-hitungan yang terlalu jelimet yang berkaitan dengan si statistik ya. Jadi mungkin di sini kita akan lebih banyak, mungkin 60-40 komposisinya untuk teori dan hitung-hitungannya gitu ya sebenarnya. Baik, ya. Jadi bibliometrika sebenarnya apa sih itu bibliometrika ya? Bibliometrika adalah ini. Banyak sekali para ahli yang menyampaikan tentang definisi dari bibliometrika ya. Nah, kalian juga bisa memperoleh definisi tersebut dari berbagai sumber ya, berbagai sumber, bukan hanya PPT aja ya, dari berbagai sumber ada di macam-macam ya. Bahkan di YouTube-nya pun ada ya, apa itu bibliometrika dan bagaimana apa saja yang bisa masuk bibliometrika. Kemudian banyak sekali juga webinar-webinar, seminar-seminar hasil penelitian yang dilakukan di Indonesia itu adalah tentang bibliometrik ya. Jadi di webinar itu banyak sekali ya. Banyak sekali
yang membahas webinarnya tentang membahas bibliometrik. Jadi silakan untuk enrichment knowledge bagi kalian tidak hanya dapat dari mata kuliah ini aja, ya. Silakan untuk mencari resource yang lain yang ada yang terkait dengan bibliometrika, gitu, ya. Oke, bibliometrika diperkenalkan oleh si Pritchard ya pada tahun 1969. Ya. Menurut Pritchard, bibliometrika itu apa sih ya? Katanya si Pritchard adalah sebuah aplikasi yang menggunakan metode statistik, ya, metode statistik dan matematik. Udah pasti ya, kalau statistik itu banyak sekali matematikanya, ya. Untuk buku dan media komunikasi lainnya. Jadi awal itu konsep dari bibliometrika adalah metode statistik dan matematik dan untuk buku atau monograf ya. Jadi keywordnya adalah itu ya, definisi dari bibliometrika. Nah, kemudian definisi ini diperluas oleh si Verthorn pada tahun yang sama ya, pada tahun yang sama. Verthorn menyatakan bahwa bibliometrika itu adalah perlakuan kuantitatif ya. Kalau di atas, kalau si Pritchard bilangnya statistik dan matematik. Nah, kalau si Verthorn bilangnya kuantitatif ya. Kuantitatif yang pada tulisan yang terekam jadi any recording material gitu ya. Any recorded material beserta segala sesuatu yang menyertainya. Nah, kalau kita berbicara mengenai monograf ya, monograf atau bibliograf ya, bibliografi gitu ya, atau sesuatu yang terekam ya, terekam atau tertulis gitu. Itu sebenarnya apa sih yang menyertainya itu apa? Coba apa yang menyertai dari sebuah bibliografi atau sebuah tulisan atau sebuah monograf. Monograf tahu ya apa itu? Atau sebuah buku, apa itu? Yang menyertainya. Coba Nabila Alivia Zahra Suwandi. Iya, Bu. Menurut kamu apa, Bil? Kenapa, Bu? Ya itu tadi pertanyaan saya. Bil, apa Bil? Kalau yang menyertai, ya tadi yang pertanyaan saya adalah yang menyertainya itu apa? Menyertai dari sebuah monograf, menyertai sebuah buku, menyertai sebuah katakanlah sesuatu yang terrecord ya. Apa itu kira-kira? Apa ayo? Fatia. Ya, Bu. Ya, Fatia Ramadhani dan Fatia Febrianti. Mana coba? Ayo. Menurut kalian apa sih yang menyertai dari sebuah ini soalnya menyangkut nanti ada kaitannya juga dengan mata kuliah yang lain gitu. Apa yang menyangkut sesuatu yang menyertai dari sebuah tulisan yang terekam atau monograf atau bibliografi atau buku itu apa? Ya, Fat. Mana Fat? Saya, Bu. Ya, Fatia Ramadhani. Habis itu Fatia Febrianti deh. Biar adil. Fat, mana? Penelitian, Bu. Penelitian itu adalah salah satu jenis yang terrecord ya, tapi yang menyertainya apa? Yang menyertainya? Citasi. Citasi adalah produknya. Sebelum jadi citasi apa? Sebelum jadi citasi. Ada apa dulu? Yang disitasi itu apa sih? Kutipan.
Ya, citasnya mau kutipan yang sama. Oh iya, Bu, maaf. Citasnya dan kutipan sama. Cuman citasi kan berasal dari bahasa Inggris citation, yang artinya juga kutipan. Apa? Apa kira-kira? Yo. Bibliografi, Bu. Misalnya apa bibliografi itu? Judul, pengarang, kolasi, penerbit, ISBN. ISBN, terus apa lagi? Tadi siapa yang jawab? Satu Penerbit, ya? Bu. Iya. Oke. Ya, oke. Nyaris betul. Nah, tapi tidak sepenuhnya betul ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya yang menyertainya itu apa? Apa itu yang si penerbit, pengarang, si apalagi tuh? Penerbit, pengarang, ISBN dan sebagainya itu apa sebenarnya? Apa sebenarnya, Yo? Itu ISBN metadata, Ibu. Apa Fat? Ya. ISBD atau bukan? Yang 8 daerah ya, Bu? Iya, yang 8 daerah. 8 daerah. 8 daerah itu ya apa? Penanggung jawab. No, bukan. Oke, 8 daerah itu dalam bahasa yang deskripsi bibliografi. Tapi sebenarnya apa itu namanya yang tadi diambil itu? Ibu, Ya. Kalau menurut saya itu metadata, Ibu. Good answer. That's it. Itu metadata. Betul sekali. Ya, data yang menyertai data. Datanya apa? Data yang tadi si monograf. Metanya apa? Metanya yang tadi yang menyertai, yang melengkapinya. Nah, yaitu tadi boleh apapun data yang menyertainya, yaitu disebut dengan metadata. Nah, itulah ya, data mengenai data itu adalah metadata. Jadi yang menyertai monograf, tulisan terekam dan sebagainya itu adalah metadata. Oke, Kemal, good answer. Ya. Oke. Jadi yang menyertainya adalah metadata. Namun demikian, tidak semua metadata bisa dijadikan kajian dalam bidang bibliometrika. Begitu ya. Tapi itu adalah metadata. Ya. Oke. Nah, kemudian tadi kan pertama kali istilah atau definisi itu keluar pada tahun 69, disempurnakan lagi oleh beberapa para pakar lainnya ya. Jadi ada Brodus, ada Herubel. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi bahwa semua mata kuliah itu sebenarnya berkait. Ada ada benang merah ya. Ada benang merah antara mata kuliah yang satu dengan mata kuliah yang lainnya ya. Jadi jangan suka melupakan yang lalu ya, menyepelekan yang di dasar-dasar, di basic. Soalnya itu tetap akan kita bawa ya. Apalagi metadata. Karena metadata itulah yang kita olah di perpustakaan. Ya, dia mau bentuknya digital kek, mau bentuknya tertulis kek, mau bentuknya apapun harus ada metadatanya. Ya, oke. Nah, si Brodus pada tahun 1987 menyampaikan bahwa bibliometrika adalah sebuah studi kuantitatif, ya, kuantitatif pada satuan yang diterbitkan secara fisik atau satuan bibliografi atau alternatif dari keduanya ya. Keywordnya masih sama ya, keywordnya masih sama, ada kuantitatif, kemudian ada lagi bibliografi ya. Nah, jadi tidak usah terlalu bingung ya, ini akan kita perhatikan keyword dari sebuah definisi gitu ya. Kemudian Herubel pada tahun 1999 ya disampaikan bahwa bibliometrika pada dasarnya adalah analisis kuantitatif terhadap publikasi untuk memastikan jenis fenomena tertentu. Fenomena itu apa? Untuk memastikan jenis
fenomena tertentu. Coba kira-kira menurut kalian fenomena yang bisa dilihat dari sebuah publikasi itu apa ya? Coba dikaitkan dengan yang tadi. Yang tadi misalnya si metadatanya mengenai pengarang, ya. Si metadatanya mengenai data sitiran misalnya. Itu adalah fenomena. Kira-kira dari fenomena itu apa sih misalnya? Misalnya apa? Fenomenanya kira-kira. Nah, kira-kira apa? Ayo, kira-kira apa? Fenomena itu kan sebuah, kalau ini keadaan gitu ya, atau kondisi gitu-gitu ya, fenomena itu ya, atau gejala atau apapun gitu. Nah, kira-kira kalau dari publikasi itu fenomena apa yang bisa kita lihat dari sebuah publikasi? Ada yang bisa menjawab? Ayo, dicoba. Ayo, enggak, nanti saya panggil nih. Vera, mana Vera? Coba. Vera? Tuh, kalau Ya, Bu. ya, kira-kira menurut kamu apa nih, Ver? Fenomena tertentu dari sebuah publikasi. Apa misalnya? Itu kaitkan dengan yang tadi, isi dari metadata. Yang tahu? Kira-kira guess aja. Guess itu apa ya? Tebak aja. Devi? Dev? Ibu. Tahu, Dev? Kira-kira apa, Dev? Enggak tahu, Bu. Ya. Hisham. Ditebak saja. Kira-kira apa sih gitu. Ayo. Ibu, Ya. kalau gini bisa nggak, Bu? Judul koleksi yang paling banyak dicari. Iya, good answer ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi judul yang mungkin kalau di dalam publikasi mungkin dia bukan banyak dicari ya. Kalau di perpustakaan mungkin ya, misalnya the most popular books ya, the most popular search books gitu. Jadi buku yang paling banyak dicari. Kalau dalam publikasi yang paling banyak Disitasi ya, Bu? disitasi atau disitir gitu. Buku yang paling banyak disitir, artikel yang paling banyak disitir, pengarang mana yang paling produktif, itu adalah sebuah fenomena tertentu dari sebuah publikasi. Ya, good ya. Kira-kira seperti itu. Ya, dan inilah yang dipelajari dalam kajian bibliometrika gitu ya. Oke, nah pada tahun 2002 si Borkman and Werner juga menyampaikan bahwa bibliometrika itu mencakup pengukuran sifat dokumen dan berbagai proses dokumen yang terkait ya. Sebenarnya sama aja ya. Sama aja. Kalau tadi bilangnya kuantitatif, ini bilangnya pengukuran ya. Yang tadi bilangnya bibliografi, bilangnya monograf, bilangnya buku, ini bilangnya dokumen. Nah, ya. Kalau tadi ada fenomena tertentu, ini berbagai proses dokumen yang terkait di dalamnya. Jadi sama aja sebenarnya ya. Oke, jadi kata si Borkman, it uses mathematical and statistical methods to analyze and measures the output of scientific publications. Ya, jadi lebih lanjut lagi, si Borkman and Werner menyampaikan bahwa menggunakan metode statistik dan matematik untuk menganalisa ya dan mengukur output dari sebuah penelitian publikasi ilmiah ya, dari berbagai publikasi ilmiah. Begitu kira-kira.
Yang terakhir, definisi adalah disampaikan oleh Reitz ya dalam kamus. Ya. Dalam kamusnya, Kamus Library Information Science ya menyatakan bahwa biblioteca adalah istilah yang menggunakan metode matematika dan statistika untuk mempelajari dan mengidentifikasi pola-pola dalam penggunaan literatur atau publikasi. Ya, ini menurut si Reitz. Ya, jadi ini juga ada kesamaan dengan tadi si Borgman and Werner. Ya, kemudian ada lagi kesamaan sama si siapa tadi? Ini nih Hruebel, ya Hruebel. Jadi dia bilang fenomena tertentu, ya. Kalau di sini si Borgman and Werner menyampaikan output publikasi ilmiah, sedangkan di si Reitz ya, Reitz menyampaikan mengidentifikasi pola-pola tadi ya, pola-pola atau fenomena tadi, misalnya buku yang paling banyak disitir, jurnal yang paling banyak disitir, buku yang banyak dijadikan pedoman, penulis yang paling produktif dan lain sebagainya. Itu adalah pola-pola tertentu. Ya. Bahkan bibliometrika ini bisa seperti fungsi statistik, dia bisa memprediksi bidang apa yang nanti akan trending penelitiannya. Gitu kira-kira, ya. Nanti kita belajar lebih dalam, tapi mudah-mudahan ada waktunya untuk melakukan pemetaan pengetahuan. Nanti ya hasil dari akhir kajian bibliometrika itu adalah pemetaan pengetahuan. Ya, mudah-mudahan kalian sanggup ya mencernanya gitu. Karena kan harus dilakukan analisis gitu terhadap data yang tertera di dalamnya. Baik, nah ini manfaat dari bibliometrika itu apa aja? Ini ada di sini sampaikan 5 ya. 5 itu untuk yang pertama adalah menilai dampak suatu penelitian. Itu tadi ya, dampak atau output. Tadi kan misalnya the most article cited ya. Jadi banyaknya artikel yang paling disitir sehingga kita bisa tahu ya. Kita bisa tahu bisa tahu penelitian ini ya. Penelitian ini diwarnai atau didominasi oleh si bidang ini gitu, peneliti ini, bidang ini atau artikel ini gitu ya. Banyak sekali data atau fenomena yang bisa kita kaitkan ya dari dampak sebuah penelitian. Ya. Kemudian yang kedua adalah menilai output penelitian itu sendiri ya, seperti ini tadi ya, sama aja nih, analisis, data, sitasi dan publikasi. Kalau yang di atas dampak secara keseluruhan gitu ya, dampak secara keseluruhan. Jadi misalnya penelitian yang banyak dilakukan di Indonesia tuh apa sih ya, misalnya tentang kesehatan tuh misalnya ternyata tentang penyakit menular misalnya ya, karena di Indonesia kan paling banyak itu spread diseases atau communicable diseases-nya paling banyak ya. Di penyakit yang aneh-aneh itu banyak ditemukan di Indonesia. Ya. Kalau di luar negeri mungkin sudah tidak banyak lagi communicable diseases-nya mungkin ya. Tapi di Indonesia masih banyak sekali. Ya, kemudian untuk menilai output penelitian seperti analisis dan data dan publikasi itu kayak tadi ya. Oke. Kemudian mengidentifikasi jurnal mana yang akan dipilih untuk menerbitkan artikel kita. Ya, biasanya dengan mengetahui jurnal mana sih yang paling banyak, misalnya menerbitkan muat tentang artikel ilmiah bidang tertentu misalnya. Jadi kan misalnya di bidang kedokteran kan banyak sekali itu ya jurnal. Nah, cuman kita tahu jadi jurnal mana sih yang sebenarnya yang banyak disitir. Nah, kalau banyak disitir berarti itu jurnal favorit gitu. Kalau jurnal favorit berarti kita masukin artikel kita ke jurnal itu. Nah, satu prestis ya. Biasanya jurnal yang paling banyak disitir nanti kita belajar ya. Ada impact faktornya tinggi gitu ya. Itu adalah yang paling banyak disitir sehingga dia menjadi jurnal favorit untuk para penulis berlomba-lomba untuk memasukkan ke jurnal tersebut. Satu, karena memang untuk mengejar
jumlah setiran yang banyak gitu ya. Karena ada semacam ini ya, garansi gitu ya, bahwa kalau kita masuk jurnal biasa Scopus ya, masuk jurnal Scopus ke Q1 itu sangat sulit, selektif sekali. Tapi itu dia yang paling banyak dicari. Kenapa? Karena garansi bahwa jurnal yang artikel yang masuk ke jurnal tersebut itu udah pasti qualified. Kalau dia sudah qualified itu pasti akan banyak disitir atau disitasi atau digunakan oleh para peneliti lain. Nah, itu menjadi kalau buat peneliti atau penulis itu menjadi sebuah mungkin challenge ya, satu challenge, yang kedua memang pride ya, ketika bisa masuk ke situ. Wow, ini deh udah berarti sudah tulisannya itu sudah qualified banget gitu ya. Oke, jadi ketahuan jurnal mana nih yang mau kita sasar ya gitu. Oke, kemudian dapat digunakan untuk mempelajari bidang penelitian yang aktif dan berkembang. Ya. Nanti kita kalau ada waktu kita melakukan pemetaan pengetahuan dengan memetakan paling banyak data menulis tentang apa, disitir siapa, paling banyak negara mana yang berkembang penelitian ini dan sebagainya. Nanti kita bisa lihat dengan menggunakan tools ya, nggak bisa cuman ini aja, tapi bisa dilakukan oleh si bibliometrika ini ya. Kemudian yang kelima adalah melihat peluang kolaborator penelitian potensial ya. Jadi kalau kolaborator itu jadi gini. Ketika kita berbicara mengenai scientific publication, ya scientific publication itu kan adalah terbitan ilmiah, ya terbitan ilmiah, maka kita akan di balik penelitian ilmiah itu, ya nanti diupload dalam bentuk hasilnya adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu adalah hasil dari penelitian ilmiah. Nah, ketika jurnal artikel sudah diupload oleh para penelitinya dalam jurnal dalam bentuk artikel ya, ini memungkinkan kita bisa melihat peneliti ini ya dalam artikel ini dia meneliti tentang hal yang sama dengan saya nih. Oke, untuk mengembangkan penelitian tersebut saya hubungin si peneliti itu sehingga terjadilah kolaborasi penelitian dan juga menghasilkan kolaborasi papernya atau artikelnya gitu. Jadi memang ketika kita berbicara mengenai publikasi ilmiah itu semuanya ada benang merahnya ya, benang merah dengan penelitiannya, benang merah dengan pengembangan pengetahuan ya. Jadi insya Allah ini sebenarnya ranah pekerjaan dari pustakawan ya, yang bisa melihat itu gitu. Dan sekarang sudah mulai banyak dilakukan oleh para oleh para peneliti, mereka sudah mulai melihat itu ya. Jadi melihat bahwa yang bisa dilakukan oleh pustakawan itu misalnya memetakan pengetahuan sehingga mereka mempunyai celah mana nih pengetahuan yang masih bisa dikembangkan, mana pengetahuan yang sudah cukup berkembang, jadi kita nggak usah meneliti lagi misalnya, kayak gitu. Itu adalah ranah pustakawan melalui data bibliografi tadi, gitu ya. Jadi kalau kalian tahu ya, memang pustakawan itu pekerjaannya adalah behind the scene, ya, behind the scene, ya, behind the scene, ya. Jadi dia yang membantu para peneliti melakukan itu semua, gitu ya. Jadi insya Allah kontribusinya juga sangat besar, ya. Itu kalau kalian bisa melakukannya, ya. Makanya ini butuh pemikiran yang kreatif, inovasi baru dari kalian, memikirkan lagi, apalagi sih yang bisa saya berikan, bukan apalagi yang bisa saya minta dari instansi, tapi apa yang bisa kita berikan kepada instansi kita, apalagi kalau kita bekerja di instansi penelitian. Ya, kita harus menjadi backbone dari mereka ya untuk melakukan penelitian-penelitian. Di antaranya adalah itu tadi, ya, melakukan pemetaan, melakukan analisis data terhadap publikasi ilmiah sehingga bisa bermanfaat untuk para penelitinya. Ya. Oke, nah
ketika kita berbicara mengenai sejarah, tadi kan definisinya itu muncul pada tahun 1969 ya, oleh siapa coba ayo. Siapa tadi? Pritchard. Pritchard ya. Oke, si Pritchard pada tahun 1969. Good. Fatia. Oke, nah untuk sejarahnya sebenarnya sudah mulai jauh sebelum itu. Cuman seperti biasa kan biasanya kita nggak punya definisi gitu ya, nggak punya definisi. Tapi sebenarnya sudah dilakukan, ya sudah dilakukan oleh para peneliti. Oke, pada tahun 1896 oleh Campbell, ya Campbell melakukan studi bibliometrik pertama dengan menggunakan metode statistik ya untuk mempelajari penyebaran subjek dalam publikasi, ya. Jadi subjeknya yang dia hitung. Jadi subjek apa sih yang misalnya yang kayak tadi saya sampaikan, subjek apa sih yang sedang digemari untuk diteliti ya pada tahun-tahun kapan publikasinya gitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian tahun 1917 ada Cole and Eales ya, mereka melakukan studi bibliometrik pertama yaitu kajian ya, terhadap tumbuhan literatur anatomi komparatif pada periode 1550 sampai dengan 1860. Ya. Nah, mereka menyampaikan bahwa yang mereka buat itu adalah namanya statistik bibliografi atau bibliographic statistics gitu mereka bilangnya. Ya. Tapi ini adalah salah satu metode bibliometrik gitu. Ya. Oke, jadi kajian terhadap tumbuhan yang terdapat pada literatur anatomi komparatif gitu ya, yang dikaji atau diterbitkan publikasi itu pada tahun 1550 sampai dengan 1860. Jadi berapa ratus tahun tuh dikajinya? Hampir 300 tahun ya. Oke, bayangkan mengkaji literatur selama 300 tahun. Kalau sekarang kan bibliometrik rata-rata paling 5 tahun, 10 tahun gitu. Ini bayangkan, mereka bisa 300 tahun loh mengkaji literatur. Ya. 300 itu bukan lamanya menelitinya ya, tapi yang ditelitinya, objek penelitiannya. Ya. Oke, terus 1923 ada Hulme ya, dia melakukan penelitian juga lainnya dengan menggunakan jumlah dokumen untuk memberikan wawasan tentang sejarah sains dan teknologi. Jadi yang dia kaji adalah tentang sejarah dari iptek ya. Kemudian ada Shapiro 1992 ya yang meneliti tentang penggunaan indeks citasi. Nah, indeks citasi pada tahun 1743 dan jumlah publikasi tulisan bidang hukum 1817. Jadi biasanya ada beberapa pakar yang tidak hanya meneliti satu kali gitu ya, ada berkali-kali, termasuk si Shapiro ini ya. Oke, kemudian 1995 Wilson dia mulai menunjukkan istilah bibliometrik. Ya, dia bilang ini kalau yang tadi yang lain-lainnya langsung melakukan kajian mengenai bibliometrik, kalau Wilson ini dia menyampaikan istilah bibliometrik. Ya, Wilson. Nah, tadi Pritchard sudah menyampaikan ya. Pritchard menyampaikan tahun berapa ini? 1969 ya. Nah, si Wilson bilang pada tahun 1995 bahwa sebenarnya bibliometrik itu berasal dari bahasa Prancis loh, gitu kira-kira ya. Jadi gini, kalau sejarah itu kita tergantung resource yang kita pakai ya. Sejarah. Jadi silahkan kalian mau menambah itu dari buku-buku sejarah lainnya yang tentang bibliometrik ya. Oke, kemudian tahun 1997 ada Weinberg, dia melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa indeks kutipan bahasa Ibrani atau Hebrew ya yang berasal dari sekitar abad ke-12. Oke, ya. Kutipan bahasa Ibrani dalam penelitian ya. Oke. Kemudian ini Pritchard ya, tadi Pritchard ya, di sini juga di dalam apa namanya
Oke, ini sama ya. Jadi ada penciptaan istilah bibliometrics dikreditkan kepada Pritchard ya. Tadi dikreditkan tuh berarti dianggap ya. Jadi dianggap bahwa Pritchard lah yang menemukan istilah bibliometrics ya. Nah, yang mengusulkan bibliometrik menggunakan untuk mengganti kata statistik bibliografi gitu. Pritchard yang mengusulkan itu ya. Oke, kemudian beberapa penulis lainnya menyetujui istilah bibliometrik yang disampaikan oleh Pritchard tadi. Ya, siapa aja sih tentunya ada si Vertor, Lawani, Herzl, Brooks, White and McCain, ya ada Super et al dan Khurshid and Sahai. Ya, jadi mereka mendukung terhadap Pritchard mengenai istilah oh iya, kita pakai istilahnya bibliometrik aja. Jadi jangan pakai statistik bibliografi gitu kira-kira. Walaupun asalnya mungkin dari statistik ya. Oke. Kemudian ada Fonseca tahun 1973, dia yang mengkritik bahwa para penulis cenderung, nah ini Fonseca ya. Kalau sejarah kan gitu ya, ada beberapa subjektivitas gitu ya, tergantung dari mereka berasal juga dari mana gitu. Jadi kalau kayak kita misalnya orang Indonesia pasti kita akan menggali sejarah Indonesia gitu misalnya ya. Nah ini belum dilakukan nih di Indonesia nih ya, baru sedikit nih yang melakukan sejarah bibliometrics di Indonesia. Ya. Oke, kalau Fonseca bilang pada tahun 1973 dia mengkritik bahwa para penulis cenderung mengabaikan karya berbahasa Perancis yang menggunakan istilah bibliometri yang setara dengan bibliometrics di Amerika. Ya, ini masih suasana bukan suasana ya. Ini masih dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan perang dunia ya, di mana Eropa dengan Amerika gitu ya. Kemudian nanti ada lagi si perang dunia II yang Jepang dan sebagainya. Jadi ada persaingannya di antara mereka gitu. Jadi dunia itu cenderung berkiblat kepada Amerika. Padahal sebenarnya menurut si Fonseca dan tadi menurut siapa tadi ya? Lupa tuh. Siapa coba? Saya lupa. Siapa tadi? Mana tadi ini harusnya ya. Nah, Wilson ya. Ada Wilson. Jadi ada Fonseca dan Wilson yang menyampaikan bahwa sebenarnya bibliometria itu udah lama loh dan itu sebenarnya di Perancis gitu. Dari asal kata bibliometrie gitu ya, bibliometri. Ya. Nah, sebenarnya istilahnya sudah dikenalkan oleh si Paul Otlet nih, gitu dari tahun berapa? 1934. Ternyata judulnya adalah Traité de documentation gitu ya, kalau bahasa Prancis ya. Le livre sur le livre théorie et pratique bagian sana dari teks berjudul Le livre et les mesures bibliometrie. Ya, jadi sebenarnya menurut Fonseca dan Wilson bahwa yang harusnya pertama mengkaji gitu ya. Mengkaji itu mengenai bibliometria itu adalah si Paul Otlet. Ya. Paul Otlet itu juga penemu apa sih Paul Otlet? Coba ada ingat penemu apa? Ayo. Ayo, ada ingat Paul Otlet itu penemu apa? Ayo. Ada di soal mata kuliah saya juga ada. Paul Otlet dan Henry Lafontaine menemukan apa coba? Bibliografi ya, Bu? Menemukan? Menemukan apa, Aki? Bibliografi ya, Bu? Lupa juga, Bu. Bibliografi. No, not bibliografi. Apalagi yang lainnya? Oh, menurut saya ini, Bu ya, penemu klasifikasi, Bu. Yes, penemu klasifikasi. Apa klasifikasinya? Klasifikasi desimal gitu, Bu. Ya, DDC, ya. DDC. Oke. Oke, ya, Henry Lafontaine dan Paul Otlet adalah penemu di DDC, ya.
Dan jadi menjadi turunan untuk menjadi UDC. Jadi sehingga Paul Otlet dan Henry Lafontaine juga dianggap sebagai penemu dari UDC, dianggap karena UDC turunan dari DDC gitu ya. Oke, good answer, Cemin. Oke ya. Kemudian tadinya ini kan Paul Otlet dengan karyanya ini pada tahun 1934 ya. Nah, jadi meskipun si Otlet sudah menyampaikan mengenai istilah bibliometri, nah Pritchard itu mendefinisikannya lebih jelas lagi gitu ya. Kalau menurut para pakar yang di Amerika, mereka bilang bahwa kalau bibliometrik ini lebih luas lagi atau lebih tegas lagi adalah penerapan metode matematika dan statistika untuk buku dan media komunikasi lainnya. Ini yang tadi ya, definisi Pritchard yang awal mengenai bibliometrik. Jadi meskipun, nah ini bantahan, bukan bantahan kira-kira ya, bantahan dari orang-orang Amerika atau para pakar di Amerika mengenai bibliometrik. Jadi meskipun nih udah tahun 1934 misalnya dia pakai bibliometri, tapi istilahnya itu sebenarnya belum muncul, belum ditegaskan seperti Pritchard yang bilang gitu yang di sini ya. Oke, kemudian tahun yang sama memperluas ambisi. Oke, ini udah ya tadi di dalam definisi tahun 70 kemudian bibliometrics menjadi tajuk. Nah, tahun 70 ternyata bibliometrics itu menjadi tajuk atau heading dalam literatur pustakaan. Sebelumnya, nah ini berarti kalau tajuk atau heading itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Tajuk atau heading itu biasanya ada di mana? Gimana ayo? Tajuk atau heading? Katalog, Bu. Oke, sebelum di katalog, ya katalog bisa. Sebelum katalog apa? Kalau kita mau bikin tajuk atau heading, ada di mana? Ada di? Ayo, ada di mana? Tajuk ada di mana? Sebelum nyampe ke katalog, tajuk ada di mana? Ayo. Kita kan di katalog kan pakai tajuk ya. Betul. Tajuk entry utama, tajuk entry tambahan, ya. Atau heading. Itu sebelum kita ngambil tajuknya itu dari mana? Klasifikasi, Bu. No. Ya, dari klasifikasi, dari proses sebuah klasifikasi hasilnya tajuk. Kemudian tajuknya kita ambil di mana? Karena sebenarnya klasifikasi itu tidak boleh digunakan untuk tajuk ya. Klasifikasi yang kita ambil adalah notasinya. Tajuknya harus kita ambil dari Daftar tajuk. Subjek. daftar tajuk. Bukan dari nomor notasi ya. Jadi notasi itu adalah proses yang tidak boleh dilakukan sebenarnya ya. Tapi kadang-kala antara tajuk dengan notasinya ada yang sama gitu. Jadi boleh digunakan, tapi harus di cross check dulu ke daftar tajuk ya, daftar tajuk subjek ya, bahwa si siapa namanya notasi ini adalah tajuknya ini. Terus di cross check dulu ya. Jadi daftar tajuk. Nah, seperti ini kan daftar tajuk Library of Congress, daftar tajuk subjek. Gitu, Library of Congress. Kalau di Indonesia, kita harusnya pakai apa? Daftar tajuknya apa kita? DTS Perpusnas, Bu. Ya, daftar tajuk subjek Perpustakaan Nasional ya. Oke, beberapa perpustakaan juga menggunakan daftar tajuk yang lain seperti ada nih Library of Congress, ada lagi search list ya. Ada lagi misalnya NLMC tajuk subjek ya dan sebagainya gitu kira-kira. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Selesai nih, ini referensinya, silakan dilihat tentang sejarah dari sejarah dan definisi dari bibliometrik. Jadi kita pun Indonesia mengacu ke Amerika ya, bilangnya bukan bibliometrik, tapi bibliometrik atau bibliometrika. Gitu. Oke. Ada pertanyaan yang lain?
Tidak ada? Jelas ya? Jelas tidak? Jelas, Bu. Jelas. Oke, ya. Tadi kita berbicara mengenai definisi, sejarah, dan manfaat dari bibliometrik. Nah, ini adalah pertemuan hari ini tentang jenis bibliometrika. Ya, oke. Jenis bibliometrika ini ada 3, ya. Ada 3. Yang pertama adalah descriptive bibliometrics. Ya, nah, dari istilah ini kita ikut mana nih? Kiblatnya kita ikut Amerika, ya. Descriptive bibliometrics, ya. Ibu mohon maaf, Ya. slide-nya belum berubah. Oh, belum? Iya. Oh, kok belum? Ih, ngalangin mulu nih. Belum berubah toh. Udah berubah? Sudah berubah ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, ini adalah jenis bibliometrik. Oke. Ya, jenis bibliometrika itu ada 3. Yang pertama adalah pembagian jenis bibliometrika ini disampaikan oleh Daisy Jacobs, ya. Daisy Jacobs bilang bahwa sebenarnya bibliometrika itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah descriptive bibliometrics. Jadi deskriptif bibliometrik itu mengacu pada kumpulan informasi deskriptif tentang dokumen. Ya, itu apa aja, ya. Ya, jadi deskriptif itu kan hanya menggambarkan, ya, menggambarkan tentang dokumen, ya. Oke. Dia menggambarkan karakteristik atau fitur dari literatur, ya. Digunakan untuk mengukur produktivitas ilmuwan dan ilmuwan informasi. Jadi sebenarnya awalnya itu digunakan untuk mengukur kinerja dari si para peneliti informasi, ya, atau para ilmuwan informasi. Ya, jadi mengukur produktivitas para peneliti dan para peneliti di bidang informasi. Awalnya demikian. Kemudian ini apa namanya, penelitian ini, ya, dibagi lagi menjadi ada wilayah geografisnya, ada periode waktunya, ada departemen dan disiplin ilmunya. Misalnya, ya, misalnya. Jadi ini hanya misal, ya. Misalnya tentang research data, ya, atau tentang apa sih yang kalian sekarang ini, ya, yang berkaitan dengan oke, misalnya tentang yang gampang apa ya? Hoax, ini hanya misal, ya. Apa dong yang gampang apa ya? Ada nggak penelitian? Oke, misalnya penelitian tentang literasi kesehatan. Ini hanya misal, ya. Misal. Literasi kesehatan lagi misalnya dibagi lagi. Literasi kesehatan kalau kita mau masukin itu literasi kesehatannya di daerah DKI Jakarta misalnya, atau di Indonesia gitu, ya. Kemudian dibagi lagi periode waktunya pada tahun berapa? Pada tahun misalnya 2000 sampai 2020 misalnya, gitu ya, 10 tahun. Terus ini tadi departemen dan disiplin ilmu, ya. Misalnya kalau tadi ya tadi yang literasi kesehatan itu adalah disiplin ilmunya misalnya, ya, atau mau yang misalnya lebih luas. Tapi kalau lebih luas itu akan lebih susah lagi mencarinya, ya. Nah, misalnya tentang anatomi, misalkan anatomi, ya, tentang anatomi mungkin terlalu luas, ya. Jadi itu ada bidang ilmunya dan dibatasi oleh ada geografisnya, harus ada, ya, harus jelas, misalnya di DKI Jakarta Indonesia, apa di Indonesia, apa di Asia Tenggara, apa di dunia, apa di Eropa, apa di Amerika, Amerika Latin dan sebagainya. Itu harus jelas, ya. Harus jelas. Kemudian ada periode waktunya. Periode waktunya juga harus jelas. Dari kapan sampai kapan harus jelas. Kayak tadi, ya, misalnya literatur anatomi komparatif tadi, ya, mulai dari tahun 1550 sampai dengan 1860, gitu, ya, hampir 300 tahun. Itu harus ada batasan waktunya, ya. Kemudian harus ada bidang ilmunya. Bidang ilmunya apa nih yang dikaji? Itu adalah deskriptif bibliometrics, ya. Nah, kemudian disampaikan bahwa mencakup kajian terhadap jumlah publikasi di bidang tertentu atau produktivitas tertentu. Oke.
ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah membandingkan antara penelitian di sebuah institusi atau sebuah negara. Misalnya penelitian yang sama, misalnya kalau di LIPI tentang kesehatan itu seberapa banyak sih? Kemudian kalau kita ngambil database yang di Kementerian Kesehatan misalnya ya, dengan tema yang sama gitu ya, misalnya atau dengan topik yang sama gitu. Mana sih yang lebih produktif tentang kesehatan? Tentu saja misalnya ditemukan ternyata LIPI juga banyak loh penelitian tentang kesehatan. Jadi ternyata bukan penelitian kesehatan doang gitu ya. Jadi bisa membandingkan. Ya. Di tahun yang sama ternyata si LIPI misalnya kita katakanlah kita bagi term waktunya misalnya 2 ya, misalnya tahun 2000 sampai 2005, kemudian 2000 sampai 2010 misalnya. Ternyata di tahun 2000 sampai 2005 itu memang penelitian tentang kesehatan didominasi oleh Departemen Kesehatan. Tapi ternyata di 5 tahun berikutnya itu ternyata didominasi oleh LIPI misalnya. Ya LIPI sekarang kan menjadi BRIN ya, BRIN PDDI LIPI ya. Ternyata mereka LIPI itu banyak di tahun 2005 sampai dengan 2010 ternyata dia lebih banyak dibandingkan Departemen Kesehatan. Ini tentu saja ya, ini sebenarnya ini adalah fenomena ya. Jadi kalau untuk pemangku kebijakan berpikir dong harusnya mengapa gitu ya. Mengapa ini kok malah LIPI yang lebih leading penelitian bidang berkesehatannya, bukannya Departemen Kesehatan ya. Ini harusnya kalau orang yang berpikir curiosity-nya tinggi ya, atau pemangku kebijakan tuh berpikir kalau makanya kita harus ini nih publikasi-publikasi atau penelitian-penelitian semacam ini harus kita diseminasi, sebarkan gitu ke masyarakat. Jadi kalau kita diem aja misalnya kita nggak akan kelihatan gitu ya, nggak akan kelihatan oleh dunia luar. Jadi makanya sekarang kalau skripsi itu wajib untuk publikasi ya. Gitu ya, jadi wajib publikasi sehingga ini mungkin bisa menjadi kajian-kajian untuk para peneliti lainnya dan para pemangku kebijakan, mengapa begini mengapa begitu gitu ya. Itu sebenarnya peran dari kita nih ya, peran dari teman-teman yang melakukan penelitian kajian bibliometrik gitu ya. Ini adalah contoh aja ya, ilustrasi mengenai bagaimana sih si apa namanya nih bibliometrik deskriptif gitu ya. Jadi dia tujuannya untuk membandingkan produktivitas literatur. Jadi ternyata literaturnya banyakkan LIPI misalnya dibandingkan Departemen Kesehatan. Nah, itu berarti mengacu lagi kepada nanti akar permasalahannya. Mengapa demikian gitu ya? Apakah memang karena para penelitinya malas submit ke jurnal, ternyata jurnalnya ribet dan sebagainya. Ya, bisa saja seperti itu. Jadi ternyata misalnya sebenarnya Departemen Kesehatan lebih banyak nih melakukan penelitian, tapi yang orang LIPI itu, para peneliti LIPI dia lebih banyak upload jurnalnya gitu, hasil penelitiannya tuh mereka diseminasi cepat gitu loh. Kalau yang Departemen Kesehatan misalnya lama, kan bisa saja seperti itu. Walaupun ternyata penelitiannya banyak dilakukan oleh di Departemen Kesehatan. Oleh karena itu scientific publication memang mencerminkan mencerminkan pemetaan pengetahuan, pengembangan pengetahuan ya. Jadi jangan main-main dengan publikasi ilmiah. Mengapa publikasi ilmiah itu dihitung selalu oleh pemerintah, oleh luar gitu ya. Universitas mana sih yang paling banyak yang produktif dosennya atau penelitinya yang upload itu karena berkaitan dengan pengembangan pengetahuan ya. Nah, menurut si Diadito ya, Diadito itu adalah bukunya ada tentang bibliometrik ya. Dia mengarang buku khusus istilah-istilah yang digunakan dalam bibliometrik, scientometrik dan informatrik ya. Dia bilang deskriptif bibliometrics ini biasanya mengumpulkan informasi tentang apa nih ya. Jadi ada institusi yang bertanggung jawab untuk produksi dan menyebarkan informasi ya. Oke, jadi kayak tadi ya, ada kaitannya dengan LIPI, dengan kesehatan gitu ya. Kemudian ada format penyebarannya, misalnya apa bentuknya jurnal, monograf ya. Nanti kan bisa dilihat ya dari publikasi itu mana sih yang paling banyak
Di antara publikasi itu yang mereka gunakan untuk penelitian, jurnal, monograf gitu ya. Kemudian ada media komunikasi, misalnya artikel atau surat atau apa gitu. Ini bisa dilihat sebenarnya, cuman ini jarang diteliti. Oke. Kemudian sifat informasi sangat karakteristik subjek dan bahasa. Ya, ada subjeknya ya. Tadi misalnya subjeknya tentang literasi kesehatan misalnya. Kemudian dalam bahasa apa nih yang kita teliti, mau bahasa Inggrisnya atau semuanya yang ada di Terbitan Indonesia, yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Ya. Kemudian ada waktu dan frekuensi dari penyampaian informasi. Ya, diterbitkannya durasinya kapan. Kemudian ada jumlah informasi yang disampaikan. Jumlah informasi yang disampaikan apa ya? Saya lupa. Ya, misalnya jumlah artikel yang paling banyak siapa? Gitu ya, maksudnya jumlah artikel yang paling banyak siapa dalam database tertentu misalnya ya, atau dari departemen tertentu gitu. Kemudian ada asal geografis ya. Ini tadi ya. Mau di Indonesia kah, mau di DKI Jakarta kah, atau mau lebih spesifik lagi misalnya kelurahan, nah, kelurahan Sumur Batu misalnya, atau dan sebagainya. Oke, kemudian yang kedua adalah evaluatif bibliometrics. Namanya evaluatif itu berarti apa? Berarti kan melakukan evaluasi ya. Kalau yang tadi kan hanya menggambarkan, ya, menggambarkan mana yang paling banyak, mana yang negara hanya menggambarkan. Misalnya yang penelitian yang banyak itu ternyata Departemen Kesehatan, tapi yang banyak upload adalah LIPI, itu hanya menggambarkan. Nah, kalau evaluatif bibliometrik ini dia melakukan evaluasi, dianggap melakukan evaluasi ya. Nah, ini menggunakan kutipan sebagai sumber data mentah menurut Sitwell 2008 untuk evaluatif bibliometrik ini. Menggunakan kutipan atau sitasi ya. Nah, jadi khusus nih yang kutipan dan sitasi aja. Kalau yang tadi kan macam-macam ya, karena Anda menggambarkan. Oke, kemudian teori dari evaluatif bibliometrics ini berasal dari seorang sosiolog Robert Merton pada tahun 1973 ya. Dia menunjukkan bahwa kutipan adalah cara di mana para ilmuwan mengakui karya sebelumnya yang berpengaruh. Ya, jadi istilahnya gini, yang paling banyak dikutip itu adalah yang paling berpengaruh atau yang paling banyak dianggap penelitiannya. Ya, sehingga berdasarkan tersebut penghitungan kutipan digunakan sebagai indikator penelitian nilai ilmiah. Ya, nanti kita belajar lebih lanjut tentang evaluatif semua tadi deskriptif bibliometrik dan evaluatif bibliometrik. Nah, kemudian para peneliti lainnya menyampaikan bahwa Merton ini terlalu lebay gitu ya. Terlalu lebay menganggap bahwa kalau kita menyitir itu si ilmuwan dengan artikel tertentunya itu dianggap sebagai yang oke banget, qualified banget. Padahal belum tentu kalau menurut peneliti lain. Jadi ada faktor-faktor lain misalnya yang kita tidak tahu ya, kita menyitir karya tersebut. Jadi karya tersebut belum tentu adalah karya yang paling berpengaruh. Bisa saja misalnya kita misalnya dalam kayak gini, kalau kita meneliti biasanya kan kita berdasarkan resource. Misalnya sebenarnya ada artikel lain yang lebih bagus misalnya, tapi ternyata kita nggak nemu artikel itu di database kita misalnya. Ya, tadi kita hanya menemukan misalnya di pustakaan Yarsi itu ketemunya cuma itu. Ya, kalau di skripsi ketemunya cuma kalau penentuan sampel, besaran sampel pasti pakainya Ridwan gitu. Yang dipakai itu saja. Ya. Jadi padahal banyak sumber lain tapi tidak digunakan. Tapi bukan karena itu yang paling berpengaruh yang digunakan itu gitu. Mungkin karena si penelitinya males ya. Kayak kalian nih males tuh nyari teori yang lain, udah pakai ini aja. Kakak-kakak kelas juga banyak pakai. No, ya. Kalian nanti harus menentukan penentuan besaran sampel itu bukan hanya karena itu banyak digunakan oleh kakak tingkatnya, tapi harus disesuaikan dengan penelitiannya sendiri masing-masing ya. Skripsinya nanti ternyata tidak cocok pakai Ridwan gitu, harusnya dia cocoknya pakai ini, yang lain gunakan yang lain, jangan pakai yang itu lagi.
sampai bosan ini nih ribuan lagi yang dipakai untuk besaran sampel dalam sebuah penelitian. Itu kira-kira ya. Oke, yang ketiga adalah relasi ya. Jadi kalau kita perhatikan nih ya antara perbedaan deskriptif bibliometrik ya, dia kan segala macam ya. Datanya yang dipakai segala macam nih gitu. Nah, kalau untuk evaluatif bibliometrik itu bahan dasarnya atau data yang diambilnya adalah kutipan, atau nanti kita belajar tentang analisis citation atau analisis sitiran ya. Itu adalah salah satu kajian bibliometrik nanti ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah relasional bibliometrik. Relasional bibliometrik artinya berhubungan. Jadi RB ini ya, bukan ARB ya. ARB apa ARB? ARB atau ARB? Ya, ARB ya, partai politik. Ya. Oke, ya. Jadi RB ini digunakan untuk mengukur atau meneliti hubungan dalam sebuah penelitian ilmiah melalui penggunaan data ISI. Yaitu apa? Yaitu the Institute of Scientific Information. Ya. Jadi ini penelitian ini memang jarang dilakukan oleh para peneliti secara individual gitu ya. Yang paling sering adalah 1 dan 2 aja. Oke. Nah, ISI itu apa sih ya? Jadi ISI adalah sebuah jasa penerbitan ilmiah yang didirikan oleh Eugene Garfield ya di Philadelphia pada tahun 1960. ISI ini menawarkan layanan bibliografik database terutama pengindeksan dan analisis sitiran. Jadi sebenarnya yang tadi nomor 2 yang dia lakukan gitu ya, tapi dia melakukan relasi-relasi nanti. Relasi-relasi atau hubungan-hubungan nanti banyak dihubung-hubungkan dah gitu ya antara fenomena satu dengan fenomena yang lain yang dilakukan oleh si ISI ini. Oke, Garfield dinobatkan sebagai penemu co-citasi. Ya, jadi ini yang hubungan ini nih, co-citasi. Nanti kita belajar ya. Pengukuran kesamaan jika ada 2 dokumen muncul bersamaan dalam daftar referensi. Jadi sebenarnya si relasi ini kalau kita perhatikan ya, dia harus melakukan yang nomor 2 dulu, melakukan evaluatif bibliometrik dulu, ya, melakukan analisis kutipannya dulu, ya. Nanti kemudian bisa melakukan ini co-citasinya, ya. Co-citation. Nanti kita belajar. Ya, co-citation itu adalah pengukuran terhadap kesamaan jika ada 2 dokumen yang sering muncul bersama dalam sebuah daftar referensi. Nanti dilihat. Oh, ternyata kalau misalnya ada dokumen Sugiono misalnya, itu pasti ada dokumen Ridwan, misalnya seperti itu. Ya. Itu adalah relasi disebutnya. Ya, tapi berarti harus melakukan dulu yang tahap kedua, jenis pengukuran yang kedua. Aduh, maaf, kata. Pengukuran yang tahap kedua, ya, yaitu evaluatif, yaitu mengambil data kutipannya. Ya, kositasi ini sebagai alat sederhana jika koleksi dokumen disusun berdasarkan hubungan kositasinya akan menghasilkan sebuah pola yang mencerminkan hubungan ilmiah kognitif. Ya, jadi kognitif tahu ya. Kognitif itu ya, jadi kalau misalnya yang tadi kayak misalnya Sugiono kan tentang metode penelitiannya, kalau Ridwan itu besaran sampelnya misalnya penentuan besar sampel itu adalah hubungan yang ilmiah kognitif ya. Jadi ternyata ilmu pengetahuan itu berhubungan dengan pengetahuan yang lainnya. Pola pemikiran itu berhubungan dengan pola pemikiran lainnya. Itu kira-kira. Oke. Nah, untuk jenis pengukuran, ini kan jenis yang pertama ini adalah jenis apa tadi? Jenis bibliometrikanya. Ya, ada pertama deskriptif, evaluatif, dan relasional. Nah, yang kemudian ini adalah jenis pengukurannya. Ya, jenis pengukurannya. Kalau menurut UCL Library, UCL itu apa? University California. Namanya apa ya? Kok aku lupa sih? Lupa saya.
Apa UC, harusnya UC, University of California Berkeley Library. Makanya ini. Nanti saya cari ya. Saya lupa ini. Oke. Nah, pengukurannya tuh ada berbagai macam ya. Yang pertama adalah publication metrics ya. Jadi dia bilang ada to find out how often a publication or a good publication has been cited. Ini jadi suka sama ya. Jadi ada matriks penerbitan ya. Matriks penerbitannya itu yang dihitung gimana sebuah jurnal publikasi itu ya, jurnal yang paling banyak disitir. Ya. Kemudian ada author metrics. Author metrics adalah mengeksplor the impact of an author or a group of authors based on the citation rates of the publication. Ya, ini sama. Kalau yang tadi yang pertama ini yang public metrics yang dilihat adalah jurnalnya gitu ya. Jurnalnya atau kelompok jurnal. Kelompok jurnal itu biasanya gini, kayak Elsevier ya, kayak Elsevier. Kemudian ada Scopus misalnya. Ada apa sih Thomson and Reuters gitu ya. Ada kelompok-kelompok terbitan gitu ya yang paling banyak disitir. Atau bisa juga misalnya kelompok terbitan itu misalnya ternyata yang paling banyak disitir bidang kesehatan gitu ya, misalnya kelompok ya. Kalau publication misalnya hanya satu jurnal aja misalnya gitu ya. Kemudian ada author metrics, itu kan pengarangnya, yang dihitung oleh pengarangnya. Pengarang mana yang paling banyak disitir, pengarang mana yang paling banyak digunakan dalam penelitian lainnya dan sebagainya. Oke, kemudian ada lagi journal metrics to assess the impact of a journal and to compare journals. Ya, tadi ya. Jadi untuk membandingkan jurnal mana sih yang paling banyak disitir ya. Oke, jurnal mana yang paling banyak disitir. Nah, jadi itu adalah jurnal yang paling favorit. Nah, kalau jurnal favorit itu pasti berrelasi menjadi jurnal yang qualified gitu kira-kira. Oke, kemudian ada Almetrics. Almetrics itu apa sih? Almetrics itu adalah measures based on social web data ya, rather than traditional citation count. Jadi kalau altmetric itu ngukurnya pakai data web ya, ada di web atau di medsos atau di mana gitu ya, itu altmetrics ya. Jadi kalau kita ngitungnya manual, konvensional itu pakainya bibliometrics. Tapi kalau yang kita hitung itu adalah di dalam dunia digital ya, seperti di website, kemudian di media sosial atau di mana, itu bisa disebut dengan altmetrics gitu. Ya, misalnya, ini hanya misalnya, kira-kira analoginya seperti ini. Kata hoax yang muncul dalam Instagram misalnya ya, itu muncul berapa kali, nah, kemudian yang memunculkan itu siapa, kemudian berapa lama mereka bertahan muncul istilah itu di Instagram atau di Twitter. Nah, kalau Twitter itu kan ini ya, pada saat ada sesuatu yang sedang trending ya, in gitu ya, maka di Twitter itu bisa dijadikan indikator bahwa ternyata isu tentang misalnya isu tentang KPK itu muncul ternyata 2 bulan gitu, hanya bertahan 2 bulan. Sedangkan isu tentang misalnya Raffi Ahmad sama Nagita Slavina itu muncul berbulan-bulan misalnya ya, itu seperti itu. Dan itu juga akan berkorelasi terhadap pola pikir masyarakat di tempat tertentu ya, termasuk di Indonesia gitu. Sehingga banyak yang melakukan penelitian di Indonesia, ternyata di Indonesia itu kalian pernah lihat nggak nih? Ternyata netizen di Indonesia itu lain dengan manusia yang ada di Indonesia, yang aslinya. Jadi kalau di aslinya itu, ini yang melakukan penelitian orang luar ya. Jadi nanti kalau ada saya ketemu lagi saya share ya. Jadi kalau misalnya ketemu di aslinya gitu ya, misalnya kita minta tolong apa gitu ya, orang akan banyak melakukan tolong gitu ya. Tapi ketika di dunia maya ada hal-hal yang celak cacat sedikit itu langsung hujatannya tuh gila-gilaan, dan mohon maaf seperti tidak berpendidikan ya.
tidak berpendidikan. Bahasanya, cara ininya, cara menyampaikannya, kemudian udah tidak ada filter-filter sama sekali. Itu harus pernah diteliti ya. Jadi kami heran mengapa di Indonesia gitu ya, manusia aslinya berbeda dengan ketika mereka berada di dunia maya. Gitu. Ya. Jadi hati-hati tentang jejak digital, dan kita sudah belajar di keamanan informasi ya. Jangan melakukan meninggalkan jejak digital yang membahayakan diri kalian sendiri. Ya, satu misalnya data pribadi, yang kedua misalnya entah itu rasis, entah itu harassment secara tidak langsung dan sebagainya. Ya, walaupun itu cuma bercandaan, tapi itu sudah terrecord di jejak digital. Saya sudah pernah share belum? Dan tidak berhasil mendapatkan beasiswa karena ketika di tracing jejak digitalnya ditemukan bahwa dia sudah pernah melakukan lucu-lucuan menyiksa anjingnya, walaupun lucu-lucuan ya, menyiksa anjingnya. Kemudian pernah mengatai misalnya RT-nya dengan kata-kata yang tidak baik, atau pernah ngatain temannya. Sekarang ya itu ya, kalian tuh menganggap sebagai biasa tuh kayak anjir gitu. Terus terang saya tuh nggak suka anjir apa tuh kayak gitu-gitu ya. Ya, saya tuh selalu merasa itu adalah buat saya dekadensi moral ya. Walaupun buat kalian mungkin apa namanya biasa gitu ya dalam bergaul gitu. Tapi buat saya itu adalah dekadensi moral dari generasi kalian. Ya, so gunakanlah media sosial dengan baik ya, karena ketika nanti ada tracing, kalau company yang bagus, ketika nerima kalian, itu dia akan tracing jejak digital kalian. Ya, itu sudah banyak lakukan. Termasuk kalau ada mau beasiswa, itu akan dicari. Ini teman-teman saya bilang bahwa kalau mereka mencari orang tenaga ahli, mereka akan mencari di jejak digital, ya. Kemudian mereka akan mencari di LinkedIn ya. Bilangnya agak susah, LinkedIn lah pokoknya gitu ya. Mereka akan cari di situ dulu, di situ referensinya bagus, mereka akan cari ke ini yang lain, baru mereka mau mempekerjakan hire orang itu. Ini teman saya yang cerita ya, orang HR. Kalau mau cari orang yang bagus caranya gimana? Gini, kita lihat dulu sini. Nah, ini gitu. Ya. Oke. Jadi satu hal ini saya mendapatkan pelaporan dari beberapa dosen-dosen dan ada juga beberapa teman gitu ya, bahwa bahasa kalian itu banyak sekali yang tidak yang menampilkan kasar, sarkastik gitu ya. Itu saya sedih banget gitu. Juga ada di kelas ini ya. Di kelas ini ada yang sarkastik gitu ya. Kemudian melakukan bully terhadap temannya yang mau ikut lomba, yang mau kreatif, yang mau aktif di kelas, itu suka ada yang membuli. Saya tekankan sekali lagi, jika saya melihat hal itu di kelas ini, baik offline maupun online, saya akan memberikan sanksi. Ya, jadi misalnya ada yang aktif bertanya, yang lain membuli. Gitu. Ada yang aktif menjawab, yang lain bilang misalnya caper, misalnya apa terus terang ya, saya akan memberikan sanksi ya, entah apa nanti sanksinya, dan memberikan pengurangan nilai poin sikap ya, karena menghalangi teman-temannya untuk beraktif, berkreasi dan ya kayak gitu-gitu. Ingat, ini saya diminta untuk menyampaikan, semua dosen diminta untuk mengingatkan bahwa jadilah kelas yang kondusif untuk saling mendukung pada teman-temannya yang mau berprestasi. Berprestasi itu bukan cuma ini aja. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya gitu ya, jangan dibully. Ada yang bertanyalah dengan sopan, jangan kasar-kasar ya. Juga pada kakak tingkat ya, bertanyalah dengan sopan. Ya. Ingat, semua sudah tercatat ya. Ketika kalian melakukannya, saya punya datanya. Gitu ya. Bertanyalah dengan sopan,
karena itu adalah bahasa yang dinilai, apalagi kalau pakai apa namanya tertulis ya, kayak WhatsApp, media sosial, itu kan kita nggak ngeliat orangnya ya. Ini perlu saya sampaikan ya. Oke, balik kita ke ini. Karena kemarin ada keluhan dari beberapa dosen bahwa anak-anak yang mau aktif dan sebagainya udah nggak aktif lagi karena ada bully dari teman-temannya. Hello, ini zaman sudah maju, ngapain mesti membuli orang yang mau aktif, mau kreatif, mau ikut lomba ini, lomba itu. Harus kalian yang malu gitu loh. Ya. Yang nggak ikut-ikutan, yang malu gitu, jangan bully. Gitu. Ya banyak nih yang lapor ke saya gitu ya. Jadi akibatnya apa? Grup WhatsApp kayak kuburan. Ya, grup WhatsApp kayak kuburan. Jadi nggak pernah ada yang nggak pernah ada yang dosennya nanya, yang kayak tadi nih, dosen nanya diem aja. Gitu. Jadi mungkin saya melihat mungkin karena itu ada teman-teman yang bully, lu jawab mulu lu, ribet lu, apa lu gitu misalnya kayak gitu. Ya. Jadi jadikanlah kelas menyenangkan selama pembelajaran, hargailah teman, hargailah dosennya, menjadilah anak yang tidak meninggalkan jejak yang jelek di digitalnya ya. Oke, kemudian kita beralih ke jenis pengukuran yang disampaikan oleh perpustakaan Leeds University ya. Perpustakaan Leeds University. Dia menyampaikan sama nih ya. Yang pertama adalah Altmetrics. Altmetrics itu ini lebih jelas lagi ya. Dia sampaikan bahwa pengukurannya berdasarkan based on the number of times an article is shared, downloaded, or mentioned on social media, blogs, or newspaper. Kalau perpustakaan Leeds ya University dia lebih jelas lagi. Jadi Altmetrics itu apa sih? Nah, kalau buat mereka ini loh gitu ya. Jadi kita bisa nih misalnya kita mau tahu seberapa teliti tentang hoax gitu ya. Nah, coba telitilah di Instagram lah, di Twitter lah, di inilah berapa kali itu misalnya ada orang yang mention tentang hoax gitu ya. Kemudian ada yang menyampaikan, ada yang meneruskan kembali gitu ya. Kan kelihatan ya sudah berapa kali di-share gitu ya. Nah, gitu, kayak gitu-gitu. Oke, yang kedua kemudian adalah scholarly output ya. Scholarly output itu apa? Total number of outputs published ya, measure productivity rather than impact. Jadi kalau scholarly output itu dia menghitung output dari sebuah terbitan ya, dia yang diukur adalah produktivitasnya daripada impact-nya. Oke. Kemudian ada citation count. Nah, ini ya, kita ada analisis setiran. Oke. Citation for individual outputs or a set of outputs. Pak Bulut ya. Ya, jadi ini nanti kita belajar citation count ya. Kemudian H index. H index calculated by measuring the number of outputs and the number of times each publication. Oke, kita lihat dulu ya. Saya stop share dulu, saya cari dulu contoh dari H index. Kalian sudah pernah lihat Google Scholar belum? Sudah belum? Google Scholar. Saya cari dulu ya. Sudah pernah buka Google Scholar? Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah pernah? Sudah, Bu. Ya, coba silakan cari Rosini misalnya ya. Saya share dulu ya. Ya, Saiful Bahri silakan mau ke toilet. Oke. Saya share screen yang ini. Ini adalah H index yang saya miliki ya.
Lihat ya. Ini adalah H-index, kemudian ada indeks I10. Nah, ini adalah kutipan. Jadi, ini adalah publikasi saya, ya, publikasi yang pernah saya terbitkan, ya, dan berapa kali disitir. Nah, ini di sini kutipannya nih, ada 112 kutipan, ya, 112 kutipan. Kemudian yang mulai tahun 2017 ada 111, jadi cuma beda 1. Kalau semuanya 112, yang mulai dari 2017 dia hitungnya adalah 111. Ini adalah H-index yang tadi disampaikan. Ya, ini adalah H-index. Jadi apa tadi H-index-nya? Sebentar, saya lihat dulu. H-index adalah calculated by measuring the number of outputs and the number of times each publication has been cited. Ya, jadi berapa kali, ya, dihitung berapa kali jumlah output dan jumlah berapa kali setiap terbitan disitir. Kira-kira demikian ya. Kok ini bahasanya aneh ya? Bentar ya. Kita balik ke mana tadi? Ini ya, kita lagi ngeliat ini ya. Oke. Nah, ini adalah H-index yang tadi disampaikan. Jadi berapa kali disitir. Kalau sebenarnya kutipannya semuanya ada 112 ya. Jadi berapa dikutip udah 76 kali ini. Kemudian ini udah 14 kali dikutip. Ini sudah 8 kali, sudah 6 kali, sudah 4 kali, 1 kali gitu ya. Nah, ini adalah terbitan saya, publikasi saya yang ada nama saya gitu ya, baik yang berkolaborasi ataupun yang sebagai pengarang utama. Ya, ini yang H-index-nya ya. H-index itu tadi ya yang diukur. Jadi kalau ini secara keseluruhan. Kalau H-index tadi jumlah berapa kali disitir ya. Cuman ini dihitungnya 4 kali, 4 bukan 4 kali ya, 4 ada poinnya. Saya lupa poinnya tuh gimana sih Google Scholar ngitungnya. Ya nanti saya cari dulu ya. Nah, kalau ini berapa jumlah, nah ini indeks I, ini ada nih. Indeks H adalah jumlah hak terbesar sehingga hak publikasi memiliki setidaknya hak kutipan. Kolom kedua memiliki versi terkini dari metrik ini yang merupakan jumlah terbesar hak sehingga hak publikasi memiliki setidaknya kutipan baru dalam 5 tahun terakhir. Oh, oke. H-index adalah, H-index adalah saya membuat kutipan. Dan kutipan saya dihitung berapa kali lagi yang ngutip. Gitu. Kira-kira begitu kayaknya ya. Nanti coba dipelajari lagi nih. Lupa ini saya nih. Coba. Multiplikasi ya. Nah, kalau ini dia satu terbitan ini, kalau ini saya ngerti nih. Kalau ini saya gimana ya? Kok ngitungnya kolom kedua memiliki versi terkini dari metrik yang merupakan jumlah terbesar hak sehingga hak publikasi memiliki setidaknya hak kutipan baru. Oh ya. Ini kayaknya ya. Oke. Kayak kita ini dulu ya. Kalau ini adalah berapa jumlah terbitan kita yang sudah disitir lebih dari 10 kali. Nah, ini 2 ya. Ini 2. Ini ada di sini. Yang sudah pernah disitir 10 kali. Jadi kalau ini kan 14 kali ya. Berarti udah lebih dari 10 kali. Ini 76 kali disitir oleh orang lain berarti lebih dari 10 kali. Nah, ini indeks I10. Indeks I10 itu adalah jumlah terbitan kita yang disitir lebih dari 10 kali gitu. Ya. Nah, itu adalah kontribusi dari seorang peneliti atau seorang pengarang, ya. Semakin banyak disitir artinya artikelnya itu sangat bermanfaat gitu untuk orang lain. Makanya sekarang ada penilaian bahwa berapa sih H-indeksnya gitu kalau peneliti. Berapa dia indeks I10-nya gitu. Nah, kalau ini kalau nggak salah tadi dibaca berdasarkan itu adalah berapa jumlah yang menyetir kita ya. Kemudian yang menyetir kita itu
juga disitir oleh orang lain gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi saya menyetir nih X membuat publikasi dari hasil sitiran saya gitu ya. Jadi yang mengandung sitiran saya itu disitir oleh orang lain berapa kali gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Mudah-mudahan paham. Oke, kita stop share dulu, balik ke materi. Oke, ya. Jadi kira-kira demikian. Oke, kemudian ada field weighted citation impact. Jadi ini hanya tersedia di Skyfall ya. Jadi tidak usah terlalu diinikan ya. Jadi dia related to expect word approach subject field. Jadi dia melihat bidang subjek yang diinikannya. Apa namanya? Diterbitkan gitu ya. Yang dilihat adalah subjeknya, jenis publikasinya, dan tahun publikasinya. Ya, hampir sama sih ini kayak bukan selain di Skyfall aja ya, kayak di Simago dan sebagainya. Oke, kemudian ada outputs on top percentiles only available in Skyfall. Sama ini juga Skyfall juga. Kemudian yang ketujuh ada jurnal impact factor only available in jurnal JCR. Nanti kita belajar JCR ya. Oke. Maaf Bu Oci, share screen-nya belum muncul. Belum muncul? Belum Bu. Mohon maaf. Ini udah? Sudah ya? Bu. Oke, mohon maaf ya. Oke, jadi ini ada di Skyfall, ada juga ini di Skyfall. Karena dia ini hanya di specific country ya, ada di United Kingdom ya. Jadi nanti kita nggak perlu belajar lebih lanjut. Kalau JCR nanti kita belajar ya. Oke, kemudian ada Simago Journal Rank, yaitu an alternative to the Journal of Impact Factor ya. The Simago Journal Rank places higher atau jadi nah ini tadi ya. Jadi yang mereka melakukan perankingan terhadap jurnal yang paling banyak disitir, dan itu adalah prestisius jurnal atau jurnal yang bereputasi dibilangnya kalau di kita ya. Kemudian yang ke-9 adalah Scopus SNP, yaitu yang tersedia hanya di Scopus ya. Saya terus terang universitas kita nggak langgan Scopus karena memang cukup mahal ya. Di Perpustakaan Nasional langgan nggak sih Scopus? Enggak ya? Coba ada yang tahu nggak? E-resources Perpustakaan Nasional ada Scopusnya nggak? Kayaknya nggak ada kalau nggak salah. Ya, nanti silakan dicari. Oke. Tadi kita udah berbicara mengenai jenis pengukurannya dan jenis bibliometrikanya. Nah, sebenarnya setiap metode itu ada ininya ya, ada apa namanya? Ada keterbatasannya. Ya, tentu saja ya. Sehingga kalau nggak ada keterbatasannya, nggak mungkin nanti ada lagi penyempurnaan gitu ya. Oke. Nah, keterbatasan bibliometrik yang pertama adalah kualitas ya. Jadi kan tadi ya ada indikasi bahwa kalau kita belajar sebentar ya, kayaknya ada tamu. Sebentar. Semangat sih. Pertama kualitas. Jadi ada indikasi bahwa tadi ya, yang banyak disitir itu adalah yang berkualitas. Padahal belum tentu, gitu ya. Padahal belum tentu, gitu. Barangkali yang lain yang kualitas artikelnya lebih bagus mungkin tidak ditemukan, gitu. Atau memang tidak cocok dengan penelitiannya, walaupun misalnya sama, gitu ya, penelitiannya misalnya. Ya, jadi belum tentu ini ngomongin kualitas. Jadi kalau kita lihat di sini ada bias ya sedikit ya, bahwa kita bilang bahwa itu berkualitas, gitu ya. Tapi sebenarnya belum tentu ya. Jadi misalnya gini, artikel X gitu ya, dia menyitir tentang hoax misalnya ya. Nah, dia bilang
Yang satu dia bilang artikel ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh si A misalnya tentang hoax. Nah, ternyata ketika dia menyebutkan kutipan itu, ya menyebutkan kutipan, ya kutipan tentang si A, ternyata bukan untuk membenarkan apa yang penelitian si A gitu. Ternyata dia untuk menegasikan atau negatif, ya. Misalnya gini, berbanding terbalik dengan hasil yang ditemukan oleh A, berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh A tentang hoax yang menyatakan bahwa hoax itu adalah informasi yang tidak benar gitu misalnya ya. Sedangkan di dalam penelitian si B gitu ya, yang dilakukan oleh itu sebenarnya hasil hoax itu adalah bukan tidak benar, dia benar, cuma caranya salah gitu. Jadi sebenarnya untuk menegasikan atau mengambil contoh bahwa ini salah loh yang disampaikan oleh si siapa nih, si A ini tentang hoax gitu ya, salah gitu. Dalam kutipannya si B ini itu misalnya, itu hanya misal ya. Jadi belum tentu sama gitu, belum tentu sama mengambil bahwa iya membenarkan penelitian dia, tapi menegasikan ya. Oke, kemudian menegasikan temuannya. Yang kedua adalah variasi atau disiplin ilmu atau subjek ya. Beberapa bidang penelitian mengutip sebuah publikasi lebih banyak dari bidang penelitian lainnya. Misalnya kalau misalnya ada budaya mengutip yang kuat kayak ya. Jadi si hasil dari pengukuran bibliometrik itu ya tergantung dari subjek bidangnya ya. Jadi ada subjek bidang yang memang mengharuskan untuk mengutip penemuan-penemuan sebelumnya seperti bidang kedokteran dan kesehatan. Dia wajib ya, tidak bisa tidak melakukan pengutipan. Karena harus berdasarkan base penelitian dari sebelumnya. Nah, lain halnya misalnya dengan penelitian di bidang ilmu sosial. Kenapa? Karena ilmu sosial itu misalnya dia tidak perlu untuk mengacu ke penelitian sebelumnya. Kenapa? Karena yang diteliti adalah fenomena pada saat tertentu. Gitu. Jadi memang tidak ada penelitian sebelumnya misalnya. Gitu loh. Atau memang tidak perlu menyitir penelitian sebelumnya. Kenapa? Karena yang diteliti dalam bidang sosial misalnya tentang keunikan suku Sasak gitu misalnya. Ini hanya misal ya. Dia tidak perlu melakukan misalnya pengutipan terhadap sumber yang lain karena yang diteliti adalah hal yang unik yang kalaupun ada penelitian yang lain berbeda misalnya dengan penelitiannya dia gitu. Ini hanya misal ya, seperti itu. Sedangkan kalau bidang kedokteran itu wajib ya, kedokteran, kesehatan, teknologi, misalnya tentang machine learning atau artificial intelligence itu harus mengutip penelitian sebelumnya. Mengapa? Karena harus melakukan pengembangan penelitiannya. Kalau melakukan penelitian itu lagi, ya ngapain gitu ya? Itu ya. Kemudian ada bias dan kesenjangan ya. Nah ini ada melakukan self citation ya, jadi melakukan sitiran terhadap dirinya sendiri ya, termasuk saya ya, saya pun melakukan hal itu ya. Jadi tapi ada beberapa gitu itu karena diwajibkan oleh ya. Jadi ini kan dia mengutip sendiri atau mengutip temannya atau mengutip jurnal di mana artikelnya terbitkan. Jadi gini, ada cerita saya mau menerbitkan artikel di sebuah jurnal ya, yang dengan Sinta 2 misalnya gitu. Nah, di situ syarat untuk terbit salah satunya diwajibkan untuk menyitir jurnal tersebut ya, menyitir jurnal tersebut minimal 3. Oke. Nah, itu disebut sebagai self citation, berarti bias ya. Ngerti nggak? Jadi kita ada kewajiban untuk kalau artikel kita mau terbit di jurnal tersebut, maka kita harus menyitir jurnal tersebut. Gitu. Ya, itu kejadian ya. Termasuk saya. Ya. Jadi kalau mau terbit ya salah satu syaratnya selain syarat-syarat lainnya itu harus ada sitiran tentang jurnal tersebut. Ya. Oke, jadi akhirnya kan kadang-kadang agak maksa gitu, agak maksa
apa namanya, dicocok-cocokin deh, cocokologi gitu ya, dicocok-cocokin. Walaupun misalnya artikelnya nggak ada di jurnal tersebut gitu loh, yang cocok banget itu nggak ada. Alhamdulillah kalau ada yang cocok. Kalau misalnya nggak ada, terpaksa cocokologi gitu kan. Nah, kalau satu lagi yang self citation dan kolega atau teman itu, terus terang saya pun mewajibkan para mahasiswa bimbingan skripsi saya untuk melakukan sitiran terhadap karya-karya dosen lainnya di tempat kita. Bukan karya saya aja, ya, karya dosen lainnya. Kenapa? Agar meningkatkan tadi, ya, meningkatkan H-index, meningkatkan keterpakaian, meningkatkan kontribusi lah, anggaplah begitu ya, terhadap penelitian yang sudah dilakukan oleh para dosen dan teman-teman lainnya. Ya, jadi mungkin ada artikel skripsi ya temannya, disitirlah gitu loh. Nah, kita sebenarnya itu kalau tempat lain juga sama ya, di universitas lain juga sudah dianjurkan untuk melakukan hal itu. Oke, yang keempat, kemudian ada batasan pengarang ya. Penulis yang berbeda masa atau pengalamannya, misalnya antara profesor dengan peneliti baru, tidak valid untuk mendeklarasikannya. Ya, betul. Nah, jadi kalau kita misalnya menyitir si profesor dengan menyitir si peneliti gitu ya, tentu si peneliti yang biasa gitu, tentu saja itu ada nilai rasa yang berbeda gitu ya. Ada hal yang bisa jadi itu menjadi keterbatasan ya, keterbatasan dari karyanya itu. Gitu. Itu sebenarnya ada kontribusi pengarang pada artikel dengan pengarang yang banyak tidak jelas. Oke, nah, gimana nih? Kontribusi pengarang pada artikel dengan jadi ada gini, kita menyitir artikel yang banyak sekali pengarangnya, ya. Jadi nggak kelihatan nih sebenarnya siapa sih yang paling berkontribusi terhadap artikel tersebut itu siapa? Sebenarnya nggak jelas gitu. Ada ya, ada banyak sekali jurnal yang penulisnya tuh banyak banget. Pernah saya di-share sampai ada 1 halaman itu penulisnya, ya. Nanti cari deh kalian, ada ketemuan. Cuma lupa saya pernah di-share. Kemudian nama pengarang muncul berbeda pada berbagai artikel. Iya, benar, ya. Jadi misalnya, jadi nggak ketahuan tuh produktivitas pengarangnya. Karena misalnya gini, nama saya ya, di artikel yang satu munculnya Rosini. Karena saya nggak punya last name. I don't have any last and middle name. Ya, jadi apa namanya? Saya kalau kan ada format atau template yang mengharuskan pakai last name. Jadi saya nggak bisa pakai last name. Ya, last name-nya hanya namanya double, ada Rosini. Nah, ada template ya, yang membolehkan saya untuk tidak menggunakan last name. Jadi cuma Rosini aja bisa. Nah, ini akan diukur berbeda oleh si peneliti ya, atau oleh si mesin. Kalau misalnya dilakukan oleh mesin, misalnya katakanlah Google mesin misalnya ya, dia melakukan sorting. Ini yang artikel ini bukan punya Rosini nih gitu ya. Yang artikel Rosini ini tidak sama dengan Rosini yang ini Rosini doang gitu. Bisa seperti itu ya. Nah, apalagi kalau dilakukan manual. Nah, kalau lakukan manual itu kita harus cari tahu dulu ya, si author itu dia punya nama yang lain atau tidak. Ini agak kesulitan. Sehingga bisa saja kalau kita cuma menemukan satu nama, padahal dia ada muncul dengan nama yang lain. Contoh misalnya ini deh, yang Muhammad Soekarno, ya Muhammad Soekarno misalnya. Ada yang pakai Muhammad Soekarno lengkap, ada yang pakai M Soekarno, ada yang pakai Soekarno doang, nah, kayak gitu. Ya, itu bisa dihitung bahwa cuma satu begitu loh. Yang mana yang dipakai nih gitu. Padahal harusnya dihitung semuanya gitu. Nah, ini adalah batasan-batasan dari pengarang. Oke. Oke, yang kelima adalah jenis publikasi ya. Oke, tidak semua jenis publikasi menerima citasi dan proses yang sama. Ya, contohnya adalah jenis artikel review dan metode akan lebih banyak dikutip penulis lain dibandingkan jenis. Oke.
Ya, jadi kalau di luar negeri udah sedemikian rupa ya, banyak sekali kayak literatur review itu akan banyak disitir ya. Literatur review akan banyak disitir, kemudian metode-metode juga akan banyak disitir. Tapi kalau yang publikasi berisi kajian laboratorium, karena kan terbatas ya, terbatas nggak sih? Kan kalau laboratorium belum tentu semua peneliti gitu ya melakukan melakukan kajian laboratorium gitu kan, hanya spesifik terbatas pada ilmu-ilmu tertentu ya. Itu contohnya. Kemudian yang keenam adalah sumber data yang berbeda. Ya, hasil pengukuran kutipan akan berbeda, betul, bergantung pada sumber data. Ya, karena database yang berbeda seringkali mencakup jumlah. Oke, ya. Jadi misalnya database yang dimiliki oleh Universitas Yarsi dengan database yang dimiliki oleh UI kan berbeda ya. Berapa jumlah koleksinya, berapa jumlah artikelnya, berapa jumlah bukunya. Jadi kemungkinan temuannya akan berbeda gitu. Ketika kita misalnya analisis bibliometrik, misalnya gini, kajian tingkat kolaborasi pengarang di perpustakaan Universitas Yarsi ya, dengan perpustakaan di Universitas Indonesia pada tahun sekian gitu ya, pada tahun misalnya 2000 sampai dengan 2020 misalnya. Tentu saja berbeda ya, berbeda yang dikoleksinya berbeda, jumlah koleksinya berbeda ya. Tentu saja ketika kita melakukan penelitian di database, dua database yang berbeda, hasilnya akan berbeda gitu ya. Sehingga seringkali ini tidak mencerminkan sepenuhnya tentang subjek tertentu gitu ya. Misalnya subjek tertentu di Yarsi misalnya yang paling banyak disitir misalnya tentang hoax. Kalau di mana? Di UI misalnya tentang literasi kesehatan misalnya ya. Gitu, ini hanya misal gitu ya. Padahal kalau atau meneliti tentang hal yang sama di dua database yang berbeda juga hasilnya berbeda. Misalnya meneliti tentang hoax sama-sama hoax. Kalau di UI pada tahun yang sama dia ditemukan 7.000 misalnya 7.000 tentang yang membahas tentang hoax. Nah di Yarsi cuma dapat 1.000. Itu tentunya akan berbeda ya. Seperti itu contohnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Ada? Yakin nih? Saya stop share dulu. Oke, saya stop share. Nah, silakan jika ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan dua materi kita sampai hari ini. Tapi hari ini saya belum menyiapkan praktikum atau tugas mingguan untuk minggu pertama dan minggu ini. Minggu pertama, jadi gini ya, perlu disampaikan bahwa metode yang saya sampaikan ini nanti mirip dengan klasifikasi ya, yang akan setiap minggu akan ada tugas praktikumnya gitu ya. Tapi minggu pertama mungkin tidak ada tugas praktikum, harusnya minggu ini ada ya. Nah, tapi saya belum menyiapkan ya, karena terus terang ini RPS-nya belum selesai, jadi saya belum tahu nih mau praktikumnya mau tentang apa. Jadi insya Allah kalaupun ada tugas nanti minggu depan deh, sekalian sama tugas yang 3 gitu ya. Hari ini saya belum menyiapkan karena RPS-nya belum selesai. Kalau RPS belum selesai, saya biasanya agak sulit nih kita mau set up praktikumnya yang mana gitu, karena topik materi tiap minggunya belum clear gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ketua kelasnya siapa ya? Ketua kelas siapa? Ketua kelas? Ketua kelas belum ada, Bu. Belum ada. Silakan dipilih ketua kelasnya ya. Ya, Bu.
Ya, jadi nanti kasih tahu aja di grup ketua kelasnya siapa, gitu ya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, maka saya cukupkan untuk hari ini. Untuk praktikum di minggu ini, minggu pertama biasanya tidak ada praktikum. Minggu ini akan saya gabungkan. Bukan saya gabungkan sih, nanti minggu depan ya, kalau saya usahakan sih minggu ini sudah ada, jadi minggu depan sudah tinggal dikumpulkan, gitu ya. Cuman belum saya selesaikan. Kalau misalnya tidak ada, nanti berarti minggu depannya lagi, gitu ya. Jadi Kamis depan baru ada. Kita ada libur ya di ini ya, di bulan ini Maret tanggal 3 hari Kamis libur. Saya mau nanya dulu dong, kalau hari libur begini kalian prefernya tetap masuk apa enggak sih? Kalau libur tanggal merah gitu? Kayaknya mending asinkronus gitu sih, Bu. Mendingan apa? Asinkronus, Bu. Kronos. Jadi tetap Tapi nggak masuk tahu kalau yang lain, Bu. Kalau saya pribadi mending asinkronus. daripada nggak ada gitu ya? Iya, Bu, nanti soalnya susah nyari waktu gantinya lagi, Bu. Ya, saya juga rencananya gitu ya, nanti saya buat video-video materi. Jadi saya mau ada, mau enggak, videonya tetap ada gitu ya. Tapi saya belum sempat juga buat. Kalau tidak ada, kita pakai, jadi tetap jalan ya, cuman pakai tetap jalan, cuman asinkronus gitu ya. Kesepakatannya gitu aja dulu ya. Iya, Bu. Oke, baik. Secukupkan dengan hari ini dulu. Selamat bentar lagi weekend, udah mau weekend. Kemudian semangat untuk menempuh di semester 6 ini. Ya. Semester 6 ini menjadi bekal untuk kalian sebentar lagi menyelesaikan studinya. Ya. Oke, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.